Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan sehat selalu. Oke guys, di video kali ini aku ingin berbagi tentang bagaimana sih cara mengurus izin apotek terbaru pakai OSS RBA ya, atau bagaimana cara membuka usaha apotek terbaru di tahun 2022. Jadi bagi kalian yang ingin membuka bisnis apotek, silahkan perhatikan video yang aku sampaikan ini sampai akhir dan jangan di skip ya. Kalau kalian baru ketemu channel ini, silahkan subscribe atau komen agar channel ini selalu berkembang dan memberikan informasi yang terbaik tentang bisnis apotek kepada kalian. Oke guys, akhir-akhir ini memang lagi ini ya musim izin apotek yang agak susah ya. Beberapa teman pengusaha apotek dari berbagai daerah mengeluhkan ya, bagaimana kok izin apotek sekarang jadi ruwet. Kalau dulu itu mungkin izin apotek nggak nyampe sebulan udah jadi, asal dokumennya lengkap udah jadi. Bahkan kalau untuk perpanjangan apotek itu jauh lebih cepat lagi, 2 minggu udah jadi. Kalau sekarang ya jangan harap 2 minggu jadi, 2 bulan jadi itu udah alhamdulillah ya. Jadi bagi kalian yang baru mengurus izin apotek, usahakan ya kalau bisa 3 bulan sebelumnya udah siap-siap ya. 3 bulan sebelumnya itu udah siap-siap, berkas-berkasnya yang harus disiapkan itu apa saja itu udah disiapkan lebih awal, sehingga ketika kita mengajukan ke sistem OS RBA ini kita sudah datanya sudah lengkap, tinggal upload saja. Jadi itu ya guys. Nah, saya ingin berbagi ya, ini kebetulan saya barusan ngurus izin apotek saya yang satunya ya, ini pakai OSS RBA. Kemarin sudah visitasi dan kita sudah mungkin sudah 1 mingguan ya, kita tinggal nunggu apakah ada yang perlu data yang perlu ditambahkan atau enggak. Kalau enggak ada data yang perlu ditambahkan, mungkin tinggal ACC saja. Nah, mungkin kemungkinan nanti besok Senin kita tanyakan kembali ke bagian dinas kesehatan apa saja persyaratan yang belum kita penuhi. Kalau misalnya perlu kita lampirkan ya kita lampirkan biar izinnya cepet ya. Nah, ada 2 langkah ya ketika kita mengurus izin apotek. Yang pertama ya, yang perlu diperhatikan, ini untuk sekarang itu kan persyaratan izin apotek kalau perseorangan itu hanya bisa dilakukan oleh apoteker. Jadi apoteknya itu atas nama apoteker, maka izin perseorangan itu bisa. Tapi kalau bukan apoteker, maka dia harus memiliki PT. Nah, PT itu kalian harus mendaftarkan dulu PT yang bisa bergerak di bidang farmasi ya, bukan PT misalnya kalian punya PT properti atau pemborong gitu, nggak bisa untuk mempunyai bisnis apotek ya. Jadi memang PT ini khusus untuk bisnis farmasi ya, bisnis farmasi dan alat-alat kesehatan. Jadi kalian harus bikin PT. Nah, kalau kalian nggak punya PT ya mungkin bisa nimbrung ke PT temen, tapi harus yang dipercaya, karena memang ada risikonya itu. Kalau PT-nya kita nimbrung ke temen itu kan ada risikonya. Ini berkaitan dengan laporan pajak dan lain-lain. Nah itu ya. Jadi ada 2 sisi. Setelah itu kalian tinggal daftar NIB atau nomor izin berusaha di OSS RBA itu. Jadi kalian login dulu di OSS RBA, login, nanti daftar. Kalau belum pernah login ya berarti daftar pakai username dan password. Passwordnya ya kita bikin sendiri di situ. Terus nanti data-datanya kita dimasukkan ke situ.
Kalau sudah lengkap, sudah daftar, nanti tinggal pengurusan NIB. Nah, pengurusan NIB ini perlu disiapkan paling data-data yang diminta ya. Salah satu data yang diminta kalau di NIB itu adalah modalnya berapa, terus kemudian tinggal diisi aja, terus jumlah SDM-nya berapa, terus yang lulusan sekolah farmasi, yang D3 farmasi atau yang lulusan apoteker berapa, apotekernya berapa, tinggal masukkan ke situ, terus kemudian setelahnya dimasukkan ke situ. Terus yang mungkin agak rumit adalah ini apa, lokasinya itu kita harus upload dalam bentuk file SHP ya, file SHP. Nah, file SHP ini, jadi lokasinya ini kita, caranya nanti teman-teman tinggal search aja di YouTube, search ya, atau Google, cara membuat file SHP ya, untuk bisnis untuk izin apotek misalnya gitu. Nah, nanti kan akan ketemu panduannya. Nah, panduannya itu biasanya kita pakai yang online saja. Nah, ini biasanya kita pakai Google Earth. Jadi kita masuk ke Google Earth, kemudian kita ketik lokasi apotek kita, misalnya apotek X gitu, apotek apa gitu, di jalan apa, di misalnya provinsi mana, lengkap. Nah, nanti Google Earth akan mengarahkan lokasinya itu. Setelah lokasinya diarahkan, kita perbesar lokasinya itu, kita zoom, kemudian kita buat garis tepian dari lokasi yang kita mau dirikan apotek. Kita bentuk misalnya sesuai dengan lokasinya, misalnya bentuknya apa, persegi panjang apa itu di Google Earth sudah ada ininya, apa, alatnya untuk menggaris itu. Setelah digaris semua, nanti kita simpan. Nah, kita simpan filenya itu dalam bentuk KML guys, bukan langsung SHP, bukan. Kita simpan dalam bentuk file KML. Nah, nanti kita kasih nama misalnya lokasi apotek X KML gitu kan. Jadi filenya KML bentuknya. Nah, setelah itu kita download file KML ini. Kemudian setelah file KML ini kita download, kemudian kita cari di Google lagi cara mengubah file KML menjadi SHP. Nah, nanti setelah itu kita masuk ke websitenya itu. Setelah masuk ke websitenya cara mengubah file KML menjadi SHP itu, file yang KML yang sudah jadi itu kita upload ke situ, nanti tinggal proses saja jadi SHP. Nah, file SHP ini yang kita upload di NIB. Jadi yang paling rumit sebenarnya cuma itu untuk NIB. Kalau yang lain-lain itu data kita tinggal ngisi saja. Terus apalagi ya, mungkin ya kayak KTP dan lain-lain, sama aja. Nah, nanti setelah NIB jadi, nanti tinggal proses perizinan apotek. Nah, proses perizinan apotek ini kita klik, di bawahnya itu kan ada proses perizinan. Nah, nanti kita klik. Nah, perizinan apotek itu di situ kita upload 5 file yang sudah kita buat. Nah, filenya itu kita buat dalam bentuk MS Word. Nah, di filenya itu udah ada panduannya. Kalau di Jogja itu sudah ada ininya, pokoknya yang diupload apa saja, misalnya kayak lokasi, terus kemudian SDM, terus kemudian apalagi peralatan, terus kayak tampak depan apotek, kemudian organisasi. Jadi organisasi itu kayak inilah apa, struktur organisasi. Jadi misalnya ada direktur, komisaris, direktur, kemudian apoteker penanggung jawab, terus apoteker pendamping, terus karyawan yang lain. Jadi 5 file itulah yang harus kita siapkan. Nah, nanti ada bentuk-bentuknya, termasuk Simona ya. Nanti Simona itu kita harus masuk ke file ke websitenya Simona, kemudian kita isi semua datanya di Simona itu sampai nanti muncul skor apotek kita itu berapa. Nah, setelah skor apotek kita muncul, kita screenshot, kita masukkan ke MS Word-nya itu. Terus nanti ada pernyataan sanggup mengisi sipnap, terus laporan sipnap terakhir,
itu kita masukkan ke situ. Terus kemudian foto-foto yang lain ya, misalnya kayak foto tampak depan apotek, parkir, kemudian penerimaan resep, kasir, kemudian ruang tunggu, terus swalayan misalnya, ruang racik, terus kulkas, pemadam kebakaran, terus kartu stok. Nah, kartu stok, terus kemudian apa lagi ya? Oh, mungkin ini apa? Kayak laporan-laporan ini apa? Penerimaan resep seperti itu. Kemudian informasi obat kepada pasien. Terus catatan-catatan yang lainnya ya. Itu perlu dilampirkan di situ juga. Jadi itu guys. Nah, nanti kalau sudah semua itu diupload, 5 hal itu kita upload di situ. Nah, nanti tinggal kita nunggu dari pihak dinas kesehatan. Kita konfirmasi ke dinas kesehatan bahwa kita sudah mengisi semua data yang diupload di OSS RBA. Kira-kira mau divisitasi kapan? Nah, nanti tinggal dari pihak dinas kesehatan meluangkan waktunya kapan mau divisitasi. Nanti janjian sama kita di apotek, tinggal nanti lihat video call, karena kondisi sekarang ya masih pandemi ya, video call nanti dilihat nanti saran-sarannya apa, tinggal kita lengkapin aja. Jadi itu guys, mungkin yang bagi teman-teman yang masih belum pernah ya mengurus OS RBA agak sulit membayangkan ya, tapi sebenarnya secara global tuh sudah bisa gampang lah. Kalian tinggal menyiapkan 5 file itu tadi. Terus nanti setelah itu visitasi selesai, terus kita konfirmasi lagi kira-kira ada kekurangan apa enggak. Kalau ada kekurangan kita susulkan. Nah, setelah itu baru nanti dari pihak dinas kesehatan izinnya dirilis. Jadi kalau dinas kesehatan oke, nanti tinggal dari pihak DPS MPT ya, itu izinnya dikeluarkan. Ya mungkin agak ribet di awal-awal ya, kalau kita sudah pernah mengurus mungkin sudah punya gambaran. Saya juga kemarin tuh ya agak ribet juga ya, termasuk masalah NIB ini kok beberapa kali gagal. Ternyata kegagalannya itu cuma di klik tambah usaha. Jadi saya langsung isi data, tetapi di klik tambah usaha itu enggak ada. Nah, harusnya di klik tambah usaha itu, kemudian baru nanti kasih nama apotek apa, jalan apa, nah, baru datanya itu dimasukkan. Nah itu oke, itu dulu ya untuk sharing pagi ini, bagaimana cara membuka usaha apotek yang terbaru ya, yang pakai sistem OSS RBA. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus bagi kalian yang ingin belajar langsung ya dengan saya, bisa konsultasi langsung dengan saya baik lewat WA maupun video call. Terus nanti gabung di grup mentoringbisnisapotek.com. Jadi nanti kalian bisa klik di link deskripsi video ini ya, nanti tak kasih linknya, tinggal daftar di situ. Biayanya cukup murah, jadi cuma 500.000 saja. Itu untuk keanggotaan selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun kalian bisa bergabung di grup ini, bisa konsultasi, bisa diskusi dengan teman-teman dari berbagai daerah yang sudah punya apotek maupun yang baru mau merintis bisnis apotek. Sudah ada beberapa, mungkin 10 lebih lah teman-teman yang bergabung di mentoring bisnis apotek ini, dan sudah apoteknya sudah buka. Ada yang toko obat juga sudah buka, dan kita bisa berdiskusi di situ, saling memberikan masukan dan lain-lain. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe ya, subscribe, like atau share video ini agar bermanfaat dan agar lebih semangat lagi untuk sharing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.